الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para bapak imam, pemuka agama, pemuka masyarakat, khusus orang-orang tua kami di jalan swadaya ini, serta semua hadirin dan hadirat, tamu-tamu Allah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Hadirin SWT, setiap sesuatu kejadian mesti ada ciri-cirinya, karena memang dunia ini adalah darul asbab. Segala sesuatu terjadi dari asbab. Adanya anak, maka sebabnya kan karena ada ibu dan bapak. Adanya hujan, sebab ada mendungnya. Tetapi hadir mulia, orang-orang beriman dalam setiap perintah Allah tidak memandang sebab. Karena sebab itu ada 3 macam. Satu namanya sebab zulumat, yang kedua namanya asbab fitrah, yang ketiga namanya asbabul haq. Asbab zulumat adalah asbab yang gelap. Apa arti gelap? Di situ tidak ada janji Allah yang jelas, tidak ada janji Nabi dalam asbab itu, sehingga orang-orang beriman tidak layak yakin dengan asbab itu. Walaupun boleh dibuat, tapi niatnya dalam asbab itu adalah untuk niat agama. Contoh, orang berladang belum tentu dapat padi. Kalau dikatakan orang berladang pasti dapat padi, itu syirik. Berladang buat, silakan buat ladang, tetapi jangan yakin dengan ladang kita dapat rezeki. Karena banyak orang ladang tak ketam tahun ini. Artinya apa? Ini asbab ladang tidak ada janji Allah di dalam. Kerja belum tentu dapat duit, bukan dilarang kerja, tapi jangan yakin dengan kerja. Ketika semulai azan kumandang, perintah Allah minta tunduk pada Allah, kita stop dulu kerja kita. Itu tandanya kita yakin dengan janji Allah, tidak yakin dengan kerja kita. Kalau kita kemudian dalam keadaan perintah Allah, masya Allah, taat pada Allah, kita lalaikan jadi kerja, artinya di hati kita ada yang keyakinan dan kerja, tidak yakin sebelumnya dengan janji Allah. Itulah bab yakin yang mestinya kita perjuangkan, walaupun masih banyak kurang hari. Karena yang pertama nanti ditanya di kubur bukan sembahyang, bukan puasa, bukan sedekah. Masuk pertama cop, begitu masuk kubur adalah marrobuka. Macam mana iman kau yakin kepada janji Allah. Kalau ini cacat, yang lain tak ditanya, langsung diseret seketika. Ini bahayanya gitu, kalau kurang cacat iman. Mancing belum tentu dapat ikan, itu zulumat namanya, bukan dilarang mancing. Tapi ketika kita mancing, datang perintah Allah, stop mancing, dulu kan agama Allah Ta'ala. Di mana kamu berada, situlah kau sholat. Junat li ardi masjidah. Semua muka bumi ini kata Allah Rasulullah dihalalkan jadikan masjid untuk saya dan umat saya. Inilah pentingnya kita nak yakin kepada janji Allah SWT. Maka kita untuk asbab zulumat akan menjadi ibadah kalau ada 4 syarat. Walaupun nampaknya di dunia, tapi ketika diniatkan betul, maka jadi ibadah kata Allah. Inilah yang disinyalir oleh Rasulullah. Kam min amalid dunya yasiru amal al-akhirah bihusnin niyyah, wa kam amal al-akhirah yasiru amal ad-dunya bisu'in niyyah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kata Nabi, tidak sedikit orang beramal dunia nyangko
apa, kerja pabrik, nampaknya dunia. Tapi ketika niatnya betul, maka jadi amal akhirat di mata Allah SWT. Tapi juga tidak sedikit orang nampaknya akhirat. Ceramah sana, ceramah sini, nampaknya tadi. Agama sana, agama sini. Tetapi ketika niatnya salah, maka walaupun nampaknya amal akhirat di mata manusia, maka disiap untuk amal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini penting, syarat kita mau tahu. Asbab pertama asbab zulumat akan menjadi amal ibadah. Pertama, yakin yang betul. Apa yakin kita kerja ini? Yakin kita bahwa yang rezeki buat kerja kita. Buktinya ketika datang panggilan Allah, stop itu dulu. Makanya Allah tidak larang asbab zulumat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Ketika kamu selesai salat, qudiyatish salat, ketika kamu selesai salat, apa perintah Allah? Apa suruh duduk-duduk? Apa suruh ambil tasbih banyak-banyak? Nah, apa kata Allah? Fantashiru fil ardh. Bertebarlah kau ke muka bumi ini. Yang ke ladang baliklah ke ladang, yang ke kantor boleh pergi ke kantor, yang ke laut kau tariklah sampan kau, yang nyupir kau ambillah motor kau. Ini suruh Allah. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Cari, kata Allah, jangan jadi malas kau. Cari, jangan mendak tangannya, tangan di atas, tangan di bawah. Dapat duit untuk anak kau. Tidaklah berusaha, tidak sia-sia satu suapan yang kuberikan makanan untuk anakmu, untuk istrimu, menjadi amal sedekah di mata Allah untuk kamu. Maka ketika orang mencari duit dan kadang tidak tinggalkan sholat, meninggal waktu sholat, meninggal waktu mencari duit, syahid di mata Allah SWT. Ini penting. Maka jangan silakan cari. Fantash ber'aw wattaqu fadlillah. Tapi ingat, wadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah yang beri kau sehat, yang beri kau nyaman, beri kau sehat jantung, beri kau bisa melihat, beri kau cukup tenaga. Ingat, jangan kekuatan kau. Kamu tidak ada apa-apanya. Kalau cabang ceruti, tak beriskan gigi, mengaum, tak bisa sembahyang, tak bisa kerja. La'allakum tuflihun. Jadi syarat pertama asbab zulumat jadi ibadah, yakin bahwa bukan kerja datang duit, Allah yang datang. Buktinya, kita datang panggilan Allah, datang seruan Nabi untuk agama, dulukan agama, kalahkan sebentar perintah. Yang kedua, niat yang betul. Apa niat kita cari dunia ini? Satu, niatnya adalah untuk mengamalkan agama. Ini penting dipahaminya. Janganlah kalau berdagang, nimbang yang baik. Barang baik, bentuklah kata barang baik. Barang kemarin, katakan barang kemarin. Jangan macam jual langsa, depan bagus warna, belakang hitam. 10.000 ya ini. Kita datang 10.000, ayo berapa? Ya 10.000 tuh. Yang di bawah aku nak kuning biru banyak warnanya. Depan bagus cucuk, kata dia. Allah Ta'ala dah suka macam ini. Makanya pedagang ini Masya Allah paling mulia. Sampai Nabi katakan, apa kata Nabi? At-tajir as-saduqul amin masyada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pedagang yang jujur, yang amanah di pada masa bukan bangkit dengan wali, bukan bangkit dengan ustaz, bukan dibangunkan dengan ulama. Ma'an nabiyyin syuhada, bangkit bersama Nabi dan para syuhada. Tapi mau jujur, mau kena. Ini di zaman Masya Allah Abdullah bin Mubarak, satu orang ahli ibadah sahajud, Masya Allah, tak tinggal duha, tak tinggal awal, tidak tinggal witir, tak tinggal tasbih, tak tinggal. Maka begitu sekarang mautnya, la ilaha illallah. Ahli ibadah ditargetkan tak bisa jawab. La pun dipanggil ulama besar Malik bin Dinar, ulama di zamannya paling alim, paling warok, tuan syekh, tuan guru. Tengok bangga anak saya ini, apa cerita dia ini? Sampai payah anak meninggal pada ahli ibadah hari ini. Didatangi, Masya Allah. Maka Malik bin Dinar berani dekatkan telinga ke mulut dia.
La ilaha illallah. Kacau dengan Abu Amr Ibrahim. Dia ahli masjid, ahli taat nih. Langsung dia ambil wudu, dia kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat hajat. Allah, ya Allah, jadikan pelajaran untuk umat ya Allah. Berikan kesembuhan kesehatan ya Allah. Untuk bicarakan hal perihal dia ya Allah, supaya kaum ini umat ini tahu apa masalah ini, supaya tidak terulang 2 kali lagi. Dengan izin Allah tiba-tiba dia si umat yang sakit tadi duduk. Ini saya baca dalam kitab Fadilatul Tijarah. Duduk. Yang melayar itu kan sikit-sikit ramai. Kau aku dosa kau depan orang ramai, supaya mereka ini insya Allah tidak berbuat macam kami. Kasihan. Apa artinya hidup sepanjang zaman dalam Islam tapi mati tidak mengucapkan Allah? Musibah terbesar. Maka akhirnya dia kata, iya Ustaz, ngomong lihat abang, biar kau maju dalam Islam dengan malu depan Allah. Iya Ustaz, saya jual minyak zaitun. Jual minyak zaitun. Saya punya 2 kaleng. Kok kaleng saya nak beli cekong batang. Kok saya nak jual cebong batang. Jadi kalau sebenarnya minyak orang, kaleng yang cekong tu, saya cukup penuh dah. Kalau saya jual sampai kaleng 1, mana yang cebong. Jadi kalau sebenarnya 5 liter, untung 1 liter, belum untung harga lagi. Ini lupa. Dapatnya kita. Akhirnya dia istighfar, tobat. Setelah itu dia pun menginginkan ucapan la ilaha illallah, ngaku kesalahan. Nah ini beratnya lah. Maka pedagang ini paling besar. Maka rata-rata sahabat pada orang-orang Arab dulu. Apa kejadian? Orang-orang Arab datang, Habib Husain, Habib semua. Apa kejadian datang kepada dagang, bawa kain, pura-pura dagang tapi bawa agama. Yang dari dulu sahabat Abu Bakar, Sayyid Utsman, Umar, semua beragam. Tapi itu tadi. Maka kita kerja dunia, niat betul apa? Niat yang pertama adalah bagaimana mengamalkan agama dalam perdagangan. Baik, kata baik. Tak baik atau tak baik? Ini barang sembarang. Ini bergerak tambah. Ini barang sembarang. Jangan tipu-tipu. Ingat Pak, rezeki kita bukan dalam dagang. Orang beriman yakin dengan janji Allah. Apa kata Allah? Wa bis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kau bukan dalam perdagangan, bukan di sawah, bukan di laut. Di mana rezeki kau kata Allah? Wa bis samaa'i rizqukum. Rezeki kau di langit. Kok kau cari di bumi tak dapat? Kerana Allah simpan rezeki di langit. Jadi apa di bumi ini? Kerangnya. Kok ini kerang ditutup, sangat tak bocor. Maka kita hubungan baik dengan langit, supaya rezeki kita barokah. Maka ini salah satu pendapatnya adalah solat duha yang memberkahkan rezeki. Seorang sahabat Nabi berdagang ke Bahrain, ya Rasulullah, astadzinu tijarah lil Bahrain. Ya Rasul, izinkan saya nak pergi bawa dagang ke Bahrain sana. Tafadhal, dan saya alaikum rakaatain, tadi 2 rakaat dulu. Sebelum berangkat minta berkah dan Allah berkah Allah. Pergilah berdagang. Nih, niat pertama dagang mengenal agama. Yang kedua, niat kita berdagang adalah untuk dakwah dan perdagangan. Kalaulah kita kepala bagian, kalaulah kita kepala kantor, maka gunakan kesempatan itu ya Allah. Dan ini udah mau 10 menit lagi dan zuhur nih, stop lagi deh. Dan insyaAllah yang mandi butuh ayo kita sama-sama sampaikan saja, mau dah mau urusan Allah. Itulah dakwah. Nampaknya kecil dunia, tapi begitu disampaikan agama dan perdagangan dia, maka dia menjadi da'inya Allah, orang yang muliakan Allah. Yang satu dalam dakwah, yuk budak kita solat 4, yuk budak kita solat. Karena Nabi sabdakan, 1 dalam dakwah maka setahun kepada sunnah, 4 kata 4 tahun kepada sunnah kepada Allah. Maka tidak sampai Allah tantang, Pak. Kok dah tantang Allah tidak berita, ada satu kemampuan Allah. Apa kata Allah? Wa man ahsan qawlan. Siapa punya orang yang lebih kuat, lebih cantik? Siapa orang itu? Man wa man ahsan qawlan. Siapa orang lebih cantik ucapannya? Mimman da'a ila Allah, melawan orang mengajak taat kepada Allah. Tak ada mampu melawan dia.
Perkataan paling tinggi yang tak ada yang mampu untuk menantangnya ada perkataan orang mengajak orang lain taat kepada Allah. Wa amila salihan, dan dia beramal soleh, tak ngomong saja. Wa qala innani, dan berkata innani, sungguh saya minal muslimin, orang Islam. Inilah maka sebagai kita dah, kalau mungkin kita tak mampu, mungkin sampai sana, mungkin kita punya tulisan. Begitu mulai waktu zuhur masuk, Masya Allah, sedang waktu zuhur, letak dekat toko, dia begitu. Orang datang, oh zuhur ya, Allah, Allah. Balik orang nak jadi dia yakin rezeki bukan dari orang. Kalau Allah tentukan, tetap dapat rezeki. Ini pengalaman saya, Pak. Terus saya nak cerita orang, saya begitu dulu. Biasalah proses hidup ni, jual terbayar, kerjaan jadi bayar. Datang orang, Assalamualaikum warahmatullahi, dengan celana besar sekali, baju Masya Allah, ni orang kaya ni dapat apaan? Oh, kayak topi pun tak bisa aku sini. Pak, berapa terbayar kolong-kolong ni? Oh, nak banyak ya? Tak nak banyak kan 2-3 ribu. Besar ni 2-3 butik. Punya ni 2-3 ribu butik untuk tren tak? Besar pukulan ini. Azan kumandang, ngomong-ngomong, stop kantor punya macam kisah. Saya, bukan seorang, orang, saya. Ayolah, kata kawan dulu tengok semua. Oh, si Agus 8 bulan. Kalau pasti kawannya mana? Yakin dengan ini tadi itu. Masya Allah. Terus, gampang kerja ni. Sekian, orang gampang. Tak bisa dikurang, bisa kurang. Kena banyak jumlah. Petik sepual, pak, sekian untuk dah. Okey. Bila pak jadi, Masya Allah, 3 hari lah. Ya. Hari ni orang selesai solat, saya perlu pergi semajid. Ayah Allah ya. 3 juta, Masya Allah. Kali 2-3 juta, jadi bulan dia tu. Yakin namanya rezeki dia, itu ada ni. Inilah mantap dia Allah ni kita. Kalau kita tak lari ke mana? Makanya habis terus solat, habis sembahyang tu Nabi mengajarkan doa. Tapi jarang kita baca ni. Saya lihat jarang memang baca sini. Kalau kami ni jauh saya baca. Habis solat, ada doa zikir khusus. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Menurut Allah Mu'aini, Allah Mu'aini nama zikrika, itu doa yang Nabi ucapkan di surah habis sembahyang zikir. Apa artinya? Allahumma ya Allah, la mani'a, tak ada bisa yang menahan lima a'taita, apa yang kau berikan kepada seorang hamba, wala mu'tiya, tak ada satu pun orang bisa memberi, lima mana'ta, apa yang kau tahan. Kau Allah nak beri, siapa pun nahan tak akan bisa. Biar mak bapak kau tak bisa tahan, biar 7 pintu diuji tak bisa tahan kalau memberi. Tak ada mampu melakukan Allah. Tapi kalau Allah tak beri, siapa memberi kau? Tak akan bisa beri kau. Kau dapat ini yakin, ya Allah, tenang hati ini. Kalau kita tidak kurang yakin, itu dah jadi prototip. Dengki dia kian. Wah mak, sama ngapu je. Pelanggan sapu dia ambil ini. Ujung-ujung pakai agak ini. Simbol sana, simbol sini. Dia ambil lagi. Selesai dah kerja dulu. Mau bilang tadi. Ya? Ada. Kita mana yakin Islamnya? 40 10 hari ini. Maaf dari tentukan Allah. Gus, sekian menurut kau. Gus, sekian ton beras kau masuk menurut kau. Gus, sekian barrel air masuk menurut kau. Sekian kue masuk. Sekian gula. Tak mungkin satu setik pun meleset daripada janji Allah. Udah pasti. Kita ikhtiar ya. Berapa hasil? Allah. Allah. Nah ini sudah hati dan kodar dapat itu. Memang gelisah. Gelisah. Nengok kawan naik. Allah. Berlidah kawan NF. Ya Allah. Dia tu belum lagi. Naik Indonesia dan Allah. Beri sigar Allah. Makin panas dan mana. Awak kembali dengan Allah. Ujung mati keruk. Jadi lupa. Mati kiri itu lupa. Jangan kau tengok orang itu dah kenyataan. Pokoknya serah pada Allah. Nyaman hidup ini. Yang buat orang sakit stroke, jantung, itulah penyakit dunia yang mikir kuat.
pening kemana? Naik darah. Kejap. Ada aja. Maka kata ulama, Umar Al-Buri katakan, ingat dunia adalah penyakit, ingat akhirat adalah obat penyakit. Makanya Nabi katakan, Abdul Faradana ala zikrillah tatma'innul. Dengan ingatlah dengan ingat Allah, hati kamu tenang. Serahkan Allah, maksimal kamu kerja, maksimal kamu usaha, selesai, serahkan ya Allah. Ini kemampuan saya, berapa hujatan kami terima ya Allah. Ini mantap. Oh itu nyaman tidur nyaman. Makan yang kau tak ada, makan makan sebuah, tak tentu. Maka saya katakan, untuk niat kerja dunia, yakin betulkan, niat kedua. Niat pertama adalah niat amalan agama, niat kedua adalah niat dakwah. Yang ketiga niatnya adalah untuk melayani umat Rasulullah SAW. Maka saya katakan, kok dapat? Sekarang saya katakan nih Pak, kok dapat belanja tempat orang Islam lah? Mahal berapa? Mahal berapa lah? Mahal ratus lu. Mahal berapa? 1000. 1000 itu berapa Pak? Dengan 1000 diuntung, mungkin itu anak di sekolah, mungkin itu anak bikin ngaji, mungkin itu dia bisa umroh. Semua pahala dengan anak di sekolah, anak bisa mondok, dia bisa umroh. Pahala yang ada mereka yang beri 1000 untung. Itu yang kita tak tahu yang kubur nanti begitu. Dapat pula umroh, dapat pula tidak bilang lah aku umroh mereka. Jangan masalah catat Allah, catatan amal ini. Allah, mampuslah aku ini. Dapat catatan sebelah kanan, dibuka catatan amal umroh 5 kali. Bilang pula aku umroh ini. Lupain dulu Ustaz Agus pernah ceramah kata malaikat. Kau ingat, kau langsung belanja orang Islam. Kau bantu niat bantu dia, walaupun kurang lebih 1000 dari yang lain mana, kau bantu dia sehingga dia bisa umroh, anaknya bisa umroh, maka baru umroh ada juga kepada kau. Jadi Masya Allah, kita usahakan membantu orang Islam. Maka sini kalau masuk umroh haji itu saudara, kalau kita nak belanja di Madinah sana, jangan belanja di Mekah. Mengapa belanja di Mekah? Maaf, kerana di Mekah itu sedang umroh, sedang haji. Karena haji umroh itu tak ada di Madinah. Dia cuma ziarah saja. Jadi khususkan ibadah. Kalau kau belanja di Mekah nanti tetap pala kau pusing, tetap berhitung tengah semayang. Allah Akbar. Kau tahu 5.000 hari jangan mau. Tak ada bisa khusyuk Pak. Pening kepala. Yang kedua, mengapa kita sampai Madinah? Ke Madinah saran arah nenek datuk yang dulu lah yang menerima Nabi SAW ketika diusir dari Mekah. Maka kita niat bantu anak cucunya, berarti niat membantu Rasulullah SAW. Begitu, dapat nilai plus gitu. Makanya niat pada umat Islam. Apapun nama kita orang Islam. Berapa duit kamu? Kurang anak Pak. Ada Insya Allah. Kabar. Ada satu, Masya Allah, sahabat bermergas banyak ini. Seorang sahabat, Masya Allah, begitu mendengar Nabi bersabda, barang siapa kata Nabi yang dia berdagang, kemudian setelah dia ambil dagang jual beli ijab kabul jadi, kemudian berapa hari kemudian tak jadi dia beri barang itu, dibalikkan dan pedagang itu dia rela kena yakin kepada janjiku, kalau rezekiku tak lari kemana, kalau bukan rezeki saya, dia tidak marah, kalau memberikan dengan senang hati, maka orang pedagang itu tidak ada balasan kecuali surga di tempat. Maka dia pun buka warung Pak. Ini sahabat ini jual kain 2 tahun jual kain, satu pun orang tak ada balikkan kain. Gila dia orang balikkan kain. Dia mikir gitu. Nak makan hadis tadi. Satu hari Masya Allah ada orang beli kain, bawa Allah, dah saya beli, saya jual, halal, bawa deh. Sampai di rumah senanglah teks sama lagi. Dek, dari tahunnya hadiah untuk abang dari tahu. Allah makasih Allah, makasih Allah. Ingat pula orang lain, begitu dibuka, tak suka pula bini dan warna itu. Allah ini warna mayat nih Bang. Jadi, aku nak pakai jalan ini, apa kau tak tanya dulu saya? Nak mau surprise, lu punya salah warna. Pening lagi Allah. Enggak udah lewat 3 hari, 4 hari, dibalikkan, takut marah, tak balikkan duit adik kita, bini pun tak cocok. Balik kalau Bang, untung ada bahan terima, tak lah, nak dia apa kan? Kepet lagi lah.
lagi sambil nunduk lah kan, pos lah malam. Sampai di mana itu pedagang udah dari jauh. Mudah-mudahan dia balik dari mana. Tapi yang membeli kan tak tahu. Mudah-mudahan dia mana jauh mudah-mudahan. Dari mungkin beli 10 meter, kata udah, omong kita apa dengan kau nak balik kan tahu pula dia. Kalau balik kan tahu apa kasar bapak ni. Iya pak, senang balik kan ini tu. Bapak tanah. Kau pilih yang mana warga yang kau pilih. Pilih lah nanti. Pilih. Ni ambil. Terus aku bayar. Aku berikan kau. Kan ini tak apa sini. Yang kau balikan. Ini kau pilih kan. Ini duit untuk kau. Hadiah. Kau pula apa bayar je ni. Kaulah saudara saya asli. Saudara saya benar. Kaulah orang ni yang membantu saya masuk surga. Apa pula itu? Nabi telah bersabda, barang siapa ada orang pedagang yang setelah dicap tabur dibayarkan lagi barangnya, dia tidak marah dengan jaga rezeki dia, tetap rezeki dia. Kalau tidak rezeki dia, maka tidak ada masalah itu jadi surga. Aku dah dapat yang kena kau balikkan kawan aku. Alhamdulillah. Kalau tidak bertinju, mana sifat? Kalau kita tidak paham, kan tidak ada. Maka ini Pak melihat 3 niat kita berdagang, berusaha. Apa tadi? Niat beribadah. Ketiga niat dakwah. Ketiga niat melayani umat Rasulullah suka Pak kalau niat umat diperbaiki. Suka nak kalau umat dibantu, senang. Nah, kemudian syarat kerja dunia jadi ibadah adalah Masya Allah. Yang ketiga tadi setelah yakin betul, niat ada 3 tadi. Kemudian yang ketiga adalah tempatnya halal, caranya halal, dapat duit untuk barang yang halal, baru ada nilai ibadah. Ini caranya halal, tempatnya halal, dapat duit untuk barang yang halal. Kerja halal, caranya betul, teman halal, tapi tidak untung yang halal karena ayat masih 3. Yang keempat kata Nabi adalah ulama. Yang keempat adalah tidak mengalahkan ibadah yang asas, ibadah yang mahdoh. Apa ibadah itu? Sholat, zakat, puasa, haji. Itu ibadah yang mahdoh, yang asli, yang manumdah, yang masak. Ini begitu Masya Allah bulan Ramadan, gampang kerja. Ujungnya tak ada puasa. Karena aku nak kau tak puasa ni. Ini lah ibadah kan. Cari duit untuk anakmu beli baju baru. Pecah kau tak kerja. Puasa tak? Betul kau kerja itu ibadah, tak ada salah. Tapi kau mengalahkan ibadah yang asas. Apa dia? Mahdoh, yaitu puasa. Betul kau kerja, tapi kau tidak akan sholat, maka kau mengalahkan ibadah yang mahdoh. Maka kerja kau tidak jadi ibadah mahdoh, mengalahkan ibadah yang mahdoh, yang paling tinggi. Karena yang rendah mesti kau kalahkan. Ini sama cuma dia ibadah, betul ibadah, tapi ibadah kau ini kecil. Kenapa? Tidak bisa mengalahkan ibadah yang asas. As-sholah imaduddin, as-siyam hijau. Siam adalah perisai kau dengarkan. Ketika kapan? Ketika kau puasa. Kalau kamu ibadah kerja, tapi tinggalkan puasa, tinggalkan sholat, ibadah kau kerja tidak diibadah, tapi sebagai kebiasaan saja, tidak dibanding untuk Allah. Ini 4 syarat ibadah. Maka saya katakan, maka Masya Allah, asbab yang pertama adalah asbab zulumat. Di situ tidak ada janji Allah. Sidakan kuat, tapi jangan alahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah asbab fitrah. Al-fitrah pertama asbab yang memang jadi kebiasaan. Asbab tabi'i. Contoh, air menenggelamkan, betul. Kemudian pisau memotong, betul. Api membakar, betul. Tapi ingat, tidak ada janji Allah di situ. Ada tak Quran hadis yang kata air pasti menenggelamkan? Tidak ada. Ada tak janji Allah api pasti membakar? Tidak ada. Kapan air ditenggelamkan? Kapan api membakar? Kapan bisa memotong? Dengan izin Allah. Kalau memang air ditenggelamkan, mengapa Nabi Musa tak tenggelam? Kalau air ditenggelamkan, mengapa Hadi Al-Drami berjalan atas air 13 mil? Di zaman sahabat Nabi SAW bersama orang ke Bahrain. Kalau api membakar, kenapa Nabi Ibrahim tak terbakar? Kalau air pisau memotong, kenapa Nabi Ismail tidak terpotong? Artinya pisau, api, semua itu bergerak dengan izin Allah. Maka jangan yakin dan berdiri.
Silakan kau motor Nabi so, silakan bakar Nabi, silakan kau Masya Allah berjalan ulama sampah. Tapi yakin yang buat benda ini adalah keyakinan dihadap kepada Allah. Buktinya ada orang yang tenggelam tidak dalam air, tapi tenggelam dalam tanah. Karena simpan dalam tanah bukan air, simpan dalam tanah daripada Allah SWT. Air bisa mengelamkan, tanah pun bisa mengelamkan. Siapa yang dalam tanah? Korun dalam tanah, tanah dalam air. Allah mampu bahasa. Maka dia mulia, ini asbab tidak ada janji Allah. Maka maaf, orang beriman, setiap orang beriman boleh dua asbab itu. Satu, zulumat. Dua, bila boleh kita pakai. Tapi orang beriman jangan yakin ini. Buat saja, jangan melakukan ibadah yang asas. Orang-orang tidak beriman, kerja, tapi yakin dan ini yang buat iman dicacat dan kubur. Tapi satu asbab yang tidak boleh tinggal. Yang di situ ada janji Allah. Apa dia? Asbabul haqqa. Asbab yang pasti. Apa dia? Amal. Amal. Maka tidak boleh pakai insya Allah beramal itu. Ustaz, betul lah orang sembahyang jam 37? Insya Allah betul. Salah. Ucapan Ustaz itu insya Allah betul itu salah. Berarti dia ragu dan jadi nabi. Tidak boleh insya Allah beramal. Hak. Ustaz, betul lah orang sholat jam 37? Pasti betul. Tidak boleh insya Allah. Kalau dua tadi boleh insya Allah. Betul Ustaz orang kerjaban duit? Insya Allah. Betul Ustaz air yang dalam bekal? Insya Allah. Kena jangan dijanji Allah. Tapi kalau dalam amal agama, betul Ustaz orang sedekah pasti kaya? Pasti betul. Betul orang sedekah yang akan baik? Pasti. Betul orang berpuasa akan sehat? Pasti. Kenapa? Janji Nabi. Tidak mungkin salah. Nabi